Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami akan mempresentasikan faktor pendorong perubahan, yang mana studi kasusnya diambil dari transformasi digital bank konvensional. Dosen pengampu Pak Fajrianto, MKOM, dan kami yang pertama Abdul Muksid dan yang kedua Angga Saputra. Di pendahuluan, apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan ialah proses, alat, dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari perubahan demi mencapai hasil bisnis yang dibutuhkan. Lantas, kenapa harus seperti itu? Karena perubahan itu memastikan organisasi tetap relevan, kompetitif, dan mampu bertahan di tengah dinamika lingkungan. Jadi, adanya manajemen perubahan di sini untuk eh, mengevaluasi dari beberapa evaluasi sebelumnya. Inti perubahan itu sendiri selalu dipicu oleh faktor pendorong yang memaksa atau memotivasi organisasi untuk bergerak dari keadaan saat ini ke keadaan di masa depan. Faktor pendorong di sini ada dua kategori. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Yang mana faktor eksternal ini tekanan dari luar adalah kekuatan dari lingkungan luar yang tidak dapat dikendalikan, tapi harus ada respon dari kita sendiri. Contohnya seperti pasar, teknologi, hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua faktor internal, yaitu tekanan dari dalam. Kebutuhan atau masalah yang timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya kesenjangan kinerja, visi kepemimpinan, dan efisiensi dalam organisasi. Selanjutnya, karena studi kasusnya adalah transformasi digital bank, maka akan kami jelaskan perubahan di bank digital saat ini. Latar belakang kasus bank konvensional, misalnya Bank A, adalah institusi keuangan yang selama puluhan tahun mengandalkan kantor cabang, buku tabungan, dan antrean teller sebagai layanan utama. Sedangkan situasi saat ini, Bank A menghadapi dilema bagaimana mempertahankan bisnis saat nasabah dan pesaing telah beralih sepenuhnya ke digital. Eh, Keputusan strategis yang diambil oleh Bank A tersebut memulai program transformasi digital total, yaitu menggeser fokus dari cabang fisik ke layanan mobil, banking, dan digital 100%. Jadi karena adanya bank-bank lain yang mendorong kita untuk merubah sistem yang ada yang mulanya adalah masih tidak digital, maka diubah ke digital yang lebih simpel. Di sini faktor eksternal bagian satu, teknologi ancaman, disrupsi, vintage. Pendorong revolusi teknologi keuangan dan blockchain. Faktor eksternal bagian satu ini pemicunya adalah munculnya e-wallet, yaitu GoPay, Dana, UFO, dan bank digital murni Genius Bank, Jago, Siabang. Ancamannya bagi bank A tersebut adalah layanan pembayaran dan transfer menjadi instan dan gratis, membuat layanan konvensional bank A yang lambat menjadi tidak relevan. Apa yang harus dilakukan bank A tersebut yaitu wajib berinvestasi besar pada infrastruktur IT dan keamanan cyber agar bisa menyaingi kecepatan layanan Vites. Jadi karena situasinya saat ini adalah banyak munculnya bank-bank digital yang mana bank tersebut dapat diakses melalui handphone saja, maka perubahan yang harus dirubah dari bank A yang masih konvensional
harus berinvestasi besar infrastruktur IT dan keamanan cyber agar bisa menyaingi kecepatan layanan fintech. Faktor eksternal bagian 2 yaitu kompetisi, tekanan dari bank digital. Pendorong peningkatan intensitas persaingan industri perbankan. Memicu pesaing bank A yang lebih gesit, digital bank, menawarkan produk yang lebih menarik, bunga lebih tinggi, tanpa biaya admin, user experience yang mulus. Implikasinya, bank A berisiko kehilangan segmen nasabah muda, milenial dan Gen Z yang mana merupakan target pasar di masa depan. Reaksinya untuk Bank A harus meluncurkan produk-produk digital unggulan dan mengubah user interface aplikasi agar lebih modern dan ramah pengguna. Dari bank-bank yang lain itu banyak yang mengeluarkan produk-produk yang terbaik, artinya yang diminati oleh generasi muda saat ini. Maka oleh karena itu, perubahan yang harus dilakukan oleh Bank A ini harus meluncurkan produk-produk digital unggulan dan mengubah user interface aplikasi agar lebih modern dan ramah pengguna. Agar nasabah-nasabah di zaman ini juga tertarik untuk uh, masuk apa melakukan transfer di Bank A ini. Selanjutnya, faktor eksternal bagian 3, yaitu pasar. Perubahan ekspektasi pelanggan, pendorong perubahan perilaku dan tuntutan dari nasabah. Dulu, nasabah rela ngantri 30 menit di cabang untuk buka rekening atau transfer dalam jumlah besar. Sedangkan saat ini, nasabah menuntut layanan 24 jam atau 7 hari real time dan harus bisa menyelesaikan semua urusan perbankan hanya dari smartphone. Dampaknya, pelayanan di kantor cabang dianggap kuno dan menyulitkan sehingga nasabah memilih bank yang paling mudah. Karena nasabah pada saat ini pengennya yang simple-simple, artinya layanan yang cepat terselesaikan, yaitu dengan menggunakan handphone saja, maka perubahan yang harus dilakukan bank A tersebut harus mengikuti apa kemauan nasabah, yaitu harus mempunyai layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Rangkuman dari faktor eksternal. Rangkuman tekanan eksternal bank A. Jadi perubahan 50%, tekanan 30%. Kategori tekanan implikasi bagi bank A. Teknologi yang pertama, tekanan teknologi. Wajib upgrade sistem. Yang kedua, ekonomi atau kompetisi. Wajib menurunkan biaya agar bisa menawarkan harga atau bunga yang kompetitif. Yang ketiga, sosial atau pasar. Wajib mengubah mindset layanan dari berbasis bank sentris menjadi nasabah sentris. Dari tiga tekanan ini, maka Bank A harus banyak melakukan perubahan. Yang pertama, teknologi harus lebih maju. Yang kedua, eh, pelayanan yang lebih nyaman dan nyaman untuk nasabah. Yang ketiga, eh, harus menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang awalnya aturan sesuai bank menjadi nasabah yang aturan sesuai nasabah. Artinya eh, layanan dari bank itu disesuaikan dengan nasabahnya. Apa yang dibutuhkan nasabah, maka itu harus ada. Bukan eh, keadaan banknya disesuaikan dengan adanya ya seperti ini. Gitu. Artinya apa yang dibutuhkan nasabah, maka itu harus ada. Regulasinya, Bank Indonesia atau OJK mendorong inklusi digital dan keamanan data. Mungkin slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Muksid. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan dari narasumber yang pertama. Nah, setelah masuki faktor eksternal, kita akan masuki faktor internal.
Di sini kita masuk pada faktor internal yang bagian pertama, yaitu biaya operasional cabang atau masalah keuangan. Yang pertama, masalahnya di sini ialah mengoperasikan ratusan kantor cabang membutuhkan biaya sewa, gedung, listrik, keamanan, dan gaji karyawan front office yang sangat besar. Hal yang paling urgent dan yang paling eh yang masalah yang besar itu adalah tentang keuangan. Di mana keuangan di sini harus harus ada ketika ketika masalah ketika bank konvensional itu harus mengoperasikan ratusan cabang kantor cabang yang membutuhkan sewa yang sangat besar. Maka dari itu kebutuhannya yang nomor dua ialah digitalisasi memungkinkan bank A memindahkan sebagian besar transaksi dari cabang ke aplikasi sehingga memungkinkan penutupan cabang yang tidak efisien. Digitalisasi di sini itu menawarkan jalan keluarnya, yaitu adanya transaksi dari cabang ke cabang. Sekarang membutuhkan adanya membuat aplikasi sehingga memungkinkan tidak ada penutupan cabang cabang bank seperti itu. Lalu tujuannya tujuannya adanya ini yaitu mengalihkan biaya operasional fisik yang sangat besar untuk diinvestasikan kembali ke pengembangan teknologi dan SDM IT. Mengalihkan biaya yang adanya beban biaya seperti gedung, listrik, keamanan, dan gaji karyawan front office yang sangat besar. Maka dari itu, jalan keluarnya yaitu ialah diinvestasikan kepada pengembangan teknologi dan SDM IT. Seharusnya itu adalah suatu yang bagus, suatu yang bisa tidak sesuatu yang bisa memungkinkan penutupan cabang yang tidak efisien. Yang kedua, faktor internal bagian 2, yaitu kesenjangan kapabilitas atau masalah sistem. Menjelaskan bahwa sistem internal bank A itu sudah usang atau legacy dan tidak mampu memenuhi janji layanan modern. Kinerja saat ini yang sebelumnya bank yang sebelumnya bukan bank digital tapi bank konvensional, yaitu mengoperasikan ratusan cabang, membutuhkan kinerja penyewa gedung, listrik, keamanan, gaji karyawan yang sangat besar. Maka di sini juga yang sebelumnya itu beban biaya, maka sekarang masuk ke kinerjanya. Kinerjanya untuk mengoperasikan yang lain seperti itu. Yang kedua, kinerja diinginkan. Kinerja yang diinginkan dari nasabah yaitu pembukaan rekening 5 menit via video call atau live chat 24 jam dan semua proses diotoma- diotomatisasi. Nasabah menginginkan eh, adanya live chat yang 24 jam atau 7 hari, memungkinkan adanya nasabah yang menginginkan seperti itu. Adanya semua itu menggunakan digital agar prosesnya itu tidak ribet sehingga bisa diotomatisasi. Akar masalahnya dari sini itu adalah sistem tidak mampu mendukung kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan pasar. Pasar sekarang itu membutuhkan adanya digital. Mungkin tanpa adanya digital, kita akan kalah saing dengan bank yang lain. Maka dari itu, masalahnya di sini ialah eh, me- adanya kesusahan dari nasabah tersebut. Terus faktor yang internal ketiga, dorongan kuat dari pimpinan tertinggi, yaitu peran peran pemimpin atau CEO, pemimpin baru, contohnya Bank A, itu mengeluarkan visi yang tegas. Contoh, dalam 5 tahun, 90% transaksi harus dilakukan secara digital. Nah, di mana ada visi, pasti di situ harus ada pemimpin. Di sini pemimpin harus mengeluarkan sesuatu visi yang tegas. Contoh, dalam 5 tahun 9% harus transaksi dilakukan secara digital.
Maka implikasinya yaitu visi ini menjadi mandat kuat yang mendorong alokasi anggaran, terstrukturisasi tim, dan pembentukan unit-unit kerja yang baru yang fokus pada inovasi digital. Maka dari itu, visi yang sangat kuat itu harus adanya pemimpin yang kuat juga, agar unit-unit kerja yang baru juga harus dan juga fokus kepada inovasi digital. Kesimpulannya yaitu tanpa komitmen dan visi yang jelas dari pucuk pemimpin atau pemimpin tertinggi, transformasi digital itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu adanya visi harus ada pemimpin, adanya pemimpin harus ada visi yang tegas itu. Kekuatan medan, yaitu analisis kekuatan medan atau force field analysis, digunakan untuk melihat kekuatan yang mendorong dan menghambat perubahan. Kekuatan pendorong atau driving force dan kekuatan penghambat atau restraining force. Kekuatan pendorong yang pertama yaitu ialah tekanan kompetisi digital, kebutuhan efisiensi biaya, visi dan mandat pemimpin, dan perubahan ekspektasi nasabah. Tekanan adanya kekuatan pendorong masuk kepada tekanan kompetisi digital, yaitu adanya tekanan untuk bagaimana di dalam digital kita harus menguasainya dari bank yang lain. Ya, terus untuk kebutuhan efisiensi biaya, adanya kita perpindahan dari bank konvensional kepada bank teknologi itu adanya beban biaya yang kurang, beban biaya yang menurun. Jadi tidak memboros kepada biaya. Yang ketiga ialah visi dan mandat pimpinan. Sebuah organisasi itu harus ada visi. Dalam visi tersebut harus ada pemimpin yang memimpin organisasinya. Dan terakhir perubahan ekspektasi nasabah. Dari bank konvensional itu pasti ada perubahan ekspektasi nasabahnya. Maka di sini kekuatan pendorong itu dari empat ini itu sangat penting. Dan terus kekuatan penghambat atau restraining force yaitu resistensi karyawan senior dan budaya kerja lama, biaya investasi IT awal yang mahal, risiko keamanan data. Resistensi karyawan senior di sini adanya karyawan senior yang sudah beberapa tahun kerja di bank tersebut itu sebagai penghambat. Karena apa? Karena adanya adanya perubahan, adanya bank konvensional kepada bank digital itu harus menggunakan adanya teknologi, sedangkan yang current senior itu tidak menguasai teknologi tersebut. Nah, terus budaya kerja lama yang dulu eh, lain sekarang berubah kepada yang teknologi. Maka dari itu budaya yang lama itu singkirkan kepada budaya yang baru. Dan biaya investasi IT awal yang mahal. Untuk menyewa dari investasi IT itu pasti mahal. Nah, karena itu penghambatnya di sini. Dan terakhir adalah risiko keamanan data. Memang karena ketika adanya bank digital itu pasti adanya risiko keamanan data. Karena penghambatnya itu adanya cyber yang hack dalam bank tersebut. Tantangan perubahan bagian pertama yaitu mengelola resistensi karyawan. Menjelaskan bahwa manusia adalah hambatan terberat dan solusinya bukan memecat, melainkan melatih ulang. Nah, di sini tantangan perubahan yaitu adanya manusia itu solusinya bukan memecat, yaitu melatih ulang untuk budaya yang baru. Siapa yang paling resisten? Karyawan front office dan karyawan senior yang harus nyaman dengan cara kerja lama. Nah, untuk adanya karyawan front office itu harus dipilih untuk masuk kepada budaya yang baru. Juga karyawan senior yang nyaman dengan kerja lama itu harus adanya melatih ulang untuk budaya yang baru. Ketakutan utama yaitu yang pertama takut kehilangan pekerjaan karena digantikan teknologi. Yang kedua takut tidak mampu mempelajari skill digital baru. Nah, di sini masuk kepada tantangan tantangan perubahannya yaitu adanya karyawan yang takut kehilangan pekerjaan karena digantikan teknologi. Yang kedua karena takut
tidak mampu mempelajari skill digital baru. Nah, solusi manajemennya yaitu komunikasi yang jelas, program pelatihan ulang atau reskilling, dan memindahkan SDM sumber daya manusia tailor ke peran digital coach dan relationship manager yang baru. Nah, solusinya yaitu ialah adanya komunikasi yang jelas dengan adanya program untuk pelatihan ulang kepada karyawan front office ataupun senior yang merasa atau senior yang lama, karyawan yang lama. Tantangan perubahan bagian 2 yaitu ialah menjelaskan bahwa transformasi digital itu menuntut perubahan radikal dari cara kerja tradisional menjadi cara kerja yang cepat, eksperimental, dan kolaboratif. Budaya lama yang pada bank konvensional yaitu adanya adanya sifat yang kaku, hierarkis, pengambilan keputusan yang lambat, atau waterfall takut membuat kesalahan. Terus budaya baru atau bank digital. Nah, adanya sifat yang cepat, kolaboratif, atau agile, fokus pada eksperimen, berani mencoba dan gagal fail fast. Terus tantangannya itu mengubah mindset ribuan karyawan dari menghindari risiko menjadi mencari peluang dan dari birokratis menjadi inovatif. Maka dari itu kita harus adanya percepatan perubahan dari budaya yang kaku kepada budaya yang agile, yang cepat seperti itu. Ke eh, ke inovatif itu aja. Terus AI di industri perbankan, yaitu memanfaatkan AI, mesin mendorong efisiensi dan prediksi. Nah, di bawah sini ada gambar yaitu application of artificial intelligence in banking industry. Adanya aplikasi AI di industri bank. Nah, yang pertama ialah peramalan tren atau trend forecasting. Fungsi AI di sini yaitu AI menganalisis data pembelian dari pola perilaku nasabah secara masif. Nah, eh, semua data dari pengeluaran pendapatan itu pasti diramal bagaimana per minggunya, per bulannya, per tahunnya. Maka dari itu adanya kemajuan dan adanya kemunduran itu dari peramalan tren atau trend forecasting. Yang kedua, dukungan pelanggan atau customer support. Fungsi AI di sini yaitu AI mengotomatisasi interaksi pelanggan melalui berbagai saluran seperti penggunaan chatbot. Fungsi AI di sini ialah dukungan pelanggan. Adanya pelanggan interaksi melalui saluran apa? Menggunakan chatbots. Yang ketiga, transaction security atau keamanan transaksi. Fungsi AI di sini yaitu AI dengan machine learning-nya terus memantau akun nasabah dan melacak aktivitas mencurigakan. Nah, di sini adanya penghambatnya, yaitu adanya keamanan data. Nah, di sini sudah ada AI-nya. AI-nya yaitu ialah machine learning yang memantau adanya di sini akun fake atau akun real dari melacak aktivitas yang mencurigakan. Itu yang empat operational proses, yaitu proses operasional. Fungsi AI di sini yaitu AI memeriksa dan menghilangkan tugas-tugas yang berulang atau repetitive task dengan menyediakan solusi otomatis seringkali menggunakan chatbots. Proses operasional di sini fungsi AI-nya itu adalah memeriksa atau menghilangkan tugas-tugas yang berulang, adanya kesalahan, adanya kekurangan untuk menyediakan solusi yang otomatis. Jika ada nasabah yang kekurangan atau nasabah yang komplain, maka di sini adanya AI yang 24 jam akan menjawabnya. Nah, penutup dan poin kuncinya yaitu perubahan adalah keniscayaan. Yang pertama, faktor pendorong berkelanjutan. Contohnya Bank A akan terus didorong oleh kombinasi tekanan eksternal, teknologi yang terus maju, dan kebutuhan internal yang terus mempertahankan profitabilitas. Makanya dari itu, faktor pendorong yang berkelanjutan di sini adanya organisasi yaitu didorong oleh kombinasi tekanan eksternal dan internal yang adanya teknologi yang terus maju, step by step, dan internal yang harus dijaga agar tidak menghancurkan organisasinya. Yang kedua ialah ketangguhan organisasi, yaitu transformasi digital membuktikan bahwa organisasi yang sukses adalah yang mampu merespons faktor pendorong yang memecahkan hambatan internal, yaitu resistensi dan budaya. Nah, adanya organisasi yang tangguh itu transformasi digital, itu pasti adanya transformasi digital yang sukses karena adanya tekanan eksternal yang terus maju untuk memecahkan hambatan internal dari resistensi dan budaya yang
kaku kepada budaya yang agil. Yang ketiga, manajemen kunci sukses. Yang terakhir yaitu keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi pada seberapa baik manajemen mengelola aspek manusia atau SDM-nya atau karyawannya dalam menghadapi perubahan. Maka dari itu, mungkin hal yang penting yang paling urgent itu adalah pemimpin. Adanya organisasi yang baik itu adalah pemimpin yang baik. Keberhasilannya itu bukan hanya pada teknologi, tapi kepada manajemennya mengelolanya, kepada SDM-nya untuk menghadapi perubahan semakin canggih. Baik, kami sampaikan terima kasih. Yang terakhir, transformasi digital itu membuktikan bahwa organisasi yang sukses adalah yang mampu merespons faktor pendorong dengan memecahkan hambatan internal maupun eksternal. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Sekian, jika ada kekurangan dan ada kesalahan, kami minta maaf. Selebihnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.